semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Hikmah April. Dan seperti judulnya, di video kali ini aku bakal menghenna di wajah. Kalau misalnya biasanya kita ngehenna di tangan, nah kali ini aku bakal ngehenna di wajah. Cuman ini bukan pakai henna, jadi ini tuh aku pakai lipstick Arab yang kayak gini. Kalau misalnya kalian keluarganya ada yang dari Arab, pulang dari umroh atau pulang dari haji, biasanya kan bawa lipstick kayak gini nih. Nah ini lipstick yang dibawa sama ibu aku kalau nggak salah waktu umroh, nggak tahu atau dari tetangga dikasihin gitu. Pokoknya ada ini di rumah, dan ini aku becek-becekin kayak gitu. di apa sih namanya, pokoknya dihalusin gitu, terus aku masukin ke dalam kon. Kalau misalnya kan kita pakai kuas kayaknya agak susah ya membuat motif yang agak halus kayak gini, jadi aku pakainya dalam bentuk kon. Nah ini aku masukin dalam kon. Oke, kalau misalnya kalian udah penasaran dengan tutorialnya, cuman ini tutorialnya nggak full ya, soalnya di sini aku baterainya kurang, takutnya nggak cukup sampai selesai, jadi aku nggak full sampai habis. Pokoknya bagian yang tersulit-sulitnya aja yang oke. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, ini dia lipstiknya, udah tinggal dikit soalnya udah aku pindahin ke kon. Dan ini aku gunting dulu kayak ya seperti kita menghenna seperti biasa gitulah. Dan ini sebenarnya aku udah pernah ngehenna di wajah, itu udah kira-kira beberapa kali. Jadi di model dulu, cuman nggak ketemu fotonya. Terus di wajah aku sendiri, cuman aku udah hapus dari Instagram soalnya dari kata teman-teman pehenna yang lain, henna di wajah itu nggak aman, berbahaya. Jadi aku stop dan aku hapus postingan aku yang di Instagram itu. Dan teman-teman juga yang nge-recruit itu, mohon maaf banget nggak bisa aku repost, soalnya aku pengen teman-teman berhenti buat ngehenna di wajah, soalnya itu masih pro dan kontra. Takutnya nanti ada yang wajahnya berjerawat atau rusak atau infeksi atau apa segala macamnya. Jadi ya kalau bisa ya pakai kosmetik aja. Kayak ini aku pakai kosmetik ini sengaja aku cari cara gimana caranya biar kita tetap berkreasi. Pengen juga kan ngehennain di wajah, kayak seru aja gitu nyobainnya. Nah ini aku cari cara gimana caranya, dan ketemunya ya cuma dengan kosmetik yang udah terjamin keamanannya untuk kulit wajah kita. Nah ini sebenarnya ya menurut aku sih ya, menghenna di wajah itu bener-bener butuh konsentrasi tinggi, dan ini tuh susah banget. Aku udah punya ide mau bikin ini, mau bikin itu, ujung-ujungnya jadi nggak bisa terlaksana. Soalnya kayak udah ribet duluan sama ya posisi tangannya, sama posisi kayak naruh kacanya tuh yang enaknya gimana, ngelihatnya tuh kayak aku sampai ngelihat tuh punya dua bayangan, kayak juling aja gitu rasanya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Nah ini bagian yang nggak kerekam, jadi langsung loncat aja. Dan nanti di depan ada beberapa juga bagian yang agak lompat, soalnya nggak ke record atau ketutupan sama kaca, jadi aku cut gitu videonya. Dan ini untuk yang di bagian hidung, nah ini lumayan sulit sih menurut aku, soalnya kayak nggak terbiasa gitu kan megangnya, jadi ya agak-agak ribet aja gitu rasanya. Dan untuk konnya sendiri ternyata untuk wajah kalau bisa enakan tuh kayak pakai kon yang agak panjang dikit sih dari ini, nggak sependek ini, soalnya ini terlalu pendek. Dan yang agak gendut gitu deh kalau pakai kon sekecil ini, itu tuh kayak gampang banget pengen jatuh aja gitu dari tangan. Jadi kayak butuh banyak banget yang harus diperhatiin, dari konnya, dari posisi tangan, posisi cermin, ya kayak gitu deh, banyak yang harus diperhatiin dalam membuat henna di wajah ini. Nah ini kalau misalnya ada ya kurang rapi ya harap maklum aja, soalnya kan kita belum terbiasa ngehenna di wajah. Cuman ya seru aja gitu, walaupun susah banget. Ini aku ngerasainnya ini susah banget, sampai kalau kalian lihat perhatiin videonya, muka aku tuh udah berapa kali kayak ya ampun kayak mau nyerah gitu, tapi ya tetap semangat aja, lanjutin aja. Dan untuk bagian di hidung ini aku bingung mau bikin motif apa, jadi ya aku bikin stop sampai di sini aja untuk bagian atasnya. Dan nanti aku akan fullkan di bagian bawah mata, jadi ala-ala kayak yang ngehits gitu tahun-tahun kemarin, blush on panas dingin ceritanya kayak gitu ya ala-alanya. Terus ini ya untuk pembuatan daunnya sendiri, ini tuh susah banget.
Kalau misalnya kita bikin motif daun di tangan kan kayaknya ya semua orang kan udah bisa ya, udah jago lah ya, banyak yang hasil daunnya tuh cakep-cakep banget, bagus-bagus banget. Tapi kalau untuk bikin motif daun di muka itu tuh kayak nggak bisa bentuk daun, malah jadinya kayak apa ya, kayak susah banget gitu deh bentuknya. Tapi ya lebih nyaman bikin daun daripada bikin kayak lingkaran atau bunga gitu. Jadi aku makanya tetap aja ujung-ujungnya pakai motif daun ini. Dan ini hampir nyerah. Nah, ini nggak kerikot sebelahnya, jadi aku berusaha bagaimana caranya biar yang sebelah ini bisa kelihatan, cuman kebanyakan nunduk jadinya aku nggak fokus, dan aku kurang fokus, maksudnya memperhatikan ke arah kamera, jadi bagian bawah matanya ini nggak kelihatan kayak gitu. Jadi ya mohon maaf aja kalau misalnya videonya kayak kurang full gitu kelihatan proses pembuatannya. Dan ini aku kayak ya udah hampir nyerah. Cuman sebenarnya untuk daerah bawah mata sendiri ini tuh kayak lebih mudah mengaplikasiin ngegambar henanya ketimbang yang di atas alis ini. Soalnya yang di atas alis ini kan kayak gimana sih, kayak posisi tangan tuh kayak nggak ada tempat yang pas gitu, nggak, bingung mau naruh di kanan di kiri. Pokoknya kalau misalnya kalian udah praktek kalian akan ngerti sendiri gimana kesulitannya. Cuman untuk di daerah bawah mata ini menurut aku lebih mudah ketimbang yang atas alis. Dan untuk daerah-daerah lain kayak bagian bawah bibir, bagian itu juga susah, soalnya dia kan udah terlalu jauh dari mata, dan posisi cermin juga itu sebenarnya mempengaruhi. Jadi kalau misalnya menurut aku ya, kalau kita pegang cermin kayak gini ini tuh kayak lebih sulit. Jadi kalau misalnya kalian mau lebih mudah, kalian taruh aja cermin di depan muka kalian yang agak gede, terus pencahayaannya juga tuh harus pas, jadi nggak terlalu gelap dan kalian nggak kesulitan. Soalnya kalau gelap kan mata yang kasihan kayak gitu. Oh ya, untuk lipstiknya sendiri kalian bisa pakai lipstik apapun. Cuman kalau misalnya menurut aku yang bagus ya yang matte, soalnya kalau ini kan glossy, dia kalau udah di kamera tuh kayak ada cahaya, pantulan-pantulan cahayanya gitu. Jadi kalau misalnya mau yang bagus ya, menurut aku pribadi itu pakainya lipstik yang agak matte kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian punyanya lipstik yang liquid, nah ini bisa kalian akali pakai eyeshadow. Maksudnya kalian campurin dengan eyeshadow yang udah pasti warnanya yang sama, yang senada kayak gitu. Misalnya warna pink lipstiknya ya, eyeshadownya juga yang warna pink kayak gitu. Dan ini dia hasilnya. Mohon maaf banget yang di bagian bawah bibir nggak kerekam lagi, jadi ya ini langsung aja aku liatin detailnya. Nah, gimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian suka aku bikin video kayak gini, jangan lupa kalian tulis di kolom komentar, dan jangan lupa juga kalian like dan subscribe biar aku lebih semangat untuk bikin video lagi. Oke, thank you for watching and see you all in my next video.